Halo teman-teman, selamat datang di Mirror Misteri Horror, di mana kami akan menguak dan menceritakan berbagai cerita horor yang ada di dunia. Bagi teman-teman yang ingin menceritakan cerita horornya, bisa banget. Caranya bisa DM cerita teman-teman ke Instagram kita, atau ngehubungin kita melalui kontak person yang tertera di profil Instagram. Pada podcast kali ini, gue ditemenin sama temen gue, Claudia, dan kita akan menceritakan kisah yang pernah dialami oleh dia sendiri. Nah, gimana tuh lo? Coba deh ceritain cerita lu gimana tuh. Oke, halo semua untuk pendengar Mirror. Gue di sini pengen cerita sedikit nih tentang pengalaman horor gue. Nih, awal cerita mungkin gue jelasin dulu itu gue tinggal di daerah Jakarta Selatan dan sekarang keluarga gue tuh pindah dari 2006 atau 2007 tuh keluarga gue pindah ke daerah Depok. Mungkin gue jelasin dulu kali ya untuk gue hanya bisa daerahnya aja, daerah Krukut Di gitu. daerah Krukut. Lu tahu Kali Krukut nggak? Iya, tahu, Nah, tahu, daerah tahu. situlah gue tinggal di daerah Kali Krukut. Hmm. Nah, pada tahun 2006 atau 2007 ini pas keluarga gue pindah di sana itu masih sepi-sepinya, nggak kayak sekarang. Sekarang kan ada jalan tol jadi macet atau apa. Iya. Kalau dulu itu sepi banget. Kalau abis maghrib tuh hampir Gelap ya? aja gak ada orang lewat Nggak ada yang situ. lewat. Nggak ada yang lewat situ. Sampai kakak gue aja nih pulang malam-malam naik ojek. Dulu kan masih belum ada Belum yang ada ojek namanya online ojek ya? online Iya. ya. Naik ojek sampai tukang ojeknya itu takut loh, sampai bilang gini, "Nek, yakin nih rumahnya di sini?" "Iya bang, masih masuk lurus ke sana." Serem banget rumahnya. Tapi itu gitu. tuh emang serem dalam artian masih jarang yang tinggal di situ apa gimana? Masih jarang orang yang tinggal di sana, dan dulunya terkenal itu tempat jin buang anak. Lo pernah dengar kata itu nggak? Iya. Nah, dulu Krukut itu sampai dikenal tempat jin buang anak, saking orang-orang jarang ke sana, mau tinggal di sana, daerah sana gitu. Sampai kakak gue ya digituin, "Ini yakin nih rumahnya? Dulu tuh di sini tuh daerahnya serem banget, gak ada yang berani tukang ojek itu ke sana." Padahal itu posisinya masih jam 8 malam, kan masih belum malam-malam banget kan, ya, kayak gitu. Tapi pas keluarga gue pindah ke sana, ke Krukut, gue masih belum pindah. Gue awal pindah itu sekitar itu kan pas SD ya, keluarga gue pindah. Gue baru intens pindah di sana itu pas SMA gitu, sekitar mungkin 2010-an atau 2011-an gue udah mulai intens tinggal di sana. Oh, berarti lu baru menempati tempat itu setelah SMA? Iya, pas Di masa-masa tahun 2010-an tuh ya? pas masa-masa SMA kuliah gue udah mulai tinggal di sana gitu. Nah, awal mulanya nih, gue kan emang sosok orang yang penakut sebenarnya. Asli itu gue takutan banget kayak gitu, karena pas zaman gue SD atau apa, gue kan gak punya lah indra keenam itu pasti gue gak punya gitu. Tapi gue sering banget tuh ngeliat hal-hal aneh kayak gitu, yang orang tua gue tuh kalau gue cerita sama orang tua gue percaya emang ada hal-hal aneh itu. Nah, pas gue tinggal nih di rumah gue kan masih sepi banget, perumahan masih sepi. Kanan kiri rumah gue tuh ada penghuninya, tapi kita namanya perumahan komplek jarang berkomunikasi jarang komunikasi dengan tetangga-tetangga iya, gitu. masih kayak individual gitulah ya. Pas gue tinggal di sana, mau tinggal di sana, om gue pernah nginep di rumah gue. Di rumah lu di Krukut? Yang di Krukut ini. Jadi posisinya itu kan rumah gue itu pagar, terus kayak gazebo-nya gitu, baru pintu rumah gue itu pintu 2 gitu loh. Oke. Kebayang nggak lu pintu yang 2 gitu kan agak cukup besar kan kalau pintu. Nah, om gue tidur di depan pintu itu malam-malam, jadi gelar tikar, tinggal di pas buka pintu kan langsung ruang tamu. Tidurlah di ruang tamu itu malam-malam. Seketika om gue itu pas bangun pas jam 2 atau jam 3 malam itu melihat sosok yang besar, lebih besar dari pintu rumah gue itu. Jadi sosok tinggi besar hitam kayak gitu. Kayak genderuwo kali ya yang ya dimaksud ya? Mungkin yang dimaksud genderuwo. Dan dia tuh udah ketakutan, udah parno sendiri gitu. Pas gue mau tinggal di situ kan gue udah kebayang-bayang cerita om gue ini. Jadi sebelum lu menempati tempat itu lu udah dapat cerita duluan dari si om lu? Om gue. Iya. Nah, pas gue, karena gue itu sosok penakut ya,
sampai ke kamar mandi pun gue tuh pasti minta ditemenin. Okay, yeah. Bahkan sampai gue harus teleponan sama temen gue biar gue tuh biar karena teman. saking takutnya gue gitu. Karena kan orang tua gue ini tuh posisinya masih bekerja ya, dua-duanya bekerja. Jadi gue sering dong di rumah sendiri. Kakak gue itu posisinya zaman itu kuliah, kan gue SMA. Kakak gue masih kuliah, jadi gue sering lah di rumah sendiri gitu. Nah, suatu ketika ada sepupu gue nginep di sana, gue minta temenin dia lah mandi gitu. Namanya kan Rika gitu. Kak, temenin mandi dong gitu. Posisinya kamar mandi gue itu persegi panjang, tapi nggak begitu panjang ya. Jadi ada kloset, ada bak. Nah, gue mandi kan di depan baknya itu ya. Gue lagi mandi, keramas. Salahnya gue mandi itu di jam-jam mau deket maghrib gitu. Gue keramas kan, pas gue lagi sampoan, namanya keramas kan merem, kita kan merem ya. Terus gue melek di belakangnya Rika kan posisinya duduk di kloset nih, lagi jongkok di kloset nemenin gue mandi. Di belakangnya Rika ada sosok wanita tertawa, kita sebut aja dia wanita tertawa. Gue nggak begitu ngelihat badannya, cuma bentuk mukanya aja, rambutnya besar gini, nggak gimbal ya, keriting gitu? Iya keriting. Tapi itu cewek apa gimana? Cewek pasti cewek, karena dia rambutnya itu keriting, besar gitu, dan ketawa, matanya itu melotot, tapi wajah mimik mulutnya itu sampai ke atas rahang pipi gitu loh, kayak ketawain gue itu dia gitu. Bener-bener natap lo apa gimana? Iya, natap gue sambil ngetawain, dan ngetawain yang kepalanya itu kayak ganggu-ganggu gini gitu ya. Tapi nggak ada suaranya. Tapi itu si Rika itu tahu? Gak tahu. Oh, itu yang ngalamin lu doang, yang ngerasain lu doang. Terus? Karena kan otomatis kalau Rika, posisinya Rika pasti madep gue madep Rika. Kayak gitu. Jadi kita tatap-tatapan gitu kan. Dan posisi ini makhluk tuh ada di belakangnya si Rika. Oke. Gitu. Gue langsung lah mandi buru-buru karena saking gue ngeliat itu. Udah gue mandi buru-buru udah keluar. Gue mikirnya awalnya halusinasi gue aja nih. Gitu. Atau kalau misalnya gue bisa ngeliat ini makhluk, perkenalan kali ya. Udah nggak akan, karena lu baru nempatin itu kan. Tapi itu lu mengalami hal itu lama setelah lu tinggal di situ, apa pas lu baru nempatin itu tempat? Baru-baru pas gue ninggalin itu tempat, baru-baru. Tapi kalau keluarga gue sendiri pun kayak nyokap bokap sama kakak gue sendiri punya cerita tersendiri juga terkait orang ini. Jadi memang ada gangguan-gangguan juga. Berarti yang diganggu gak cuma lu doang ya? Iya. Semua keluarga gitu. Lu hampir diganggu sama ini orang, termasuk si om lu itu kan? Betul. Nah, posisinya juga daerah rumah gue itu masih kayak hutan-hutan gitu loh. Banyak petani-petani pada nani-nani gitu. Di sana tuh masih kolot lah dengan kehidupan luar, itu masih jauh banget. Jadi banyak sawah-sawah. Pada tahun segitu ya? Banyak sawah-sawah juga kayak gitu. Nah, posisinya awalnya gue kira gue doang halusinasi. Oh ya udahlah, gue coba untuk diam, nggak cerita siapa-siapa gitu. Nah, pada suatu ketika juga gue mau menceritakan dua sosok ini nih. Pertama si wanita, kita sebut aja dia wanita tertawa. Sebenarnya gue rada-rada takut nih cerita-cerita ini karena sekarang dia udah nggak pernah menampakkan diri lagi gitu. Tapi sebelumnya, maksudnya setelah kejadian ini belum lama dari, kan sekarang lu bilang kan lu nggak pernah digangguin lagi nih dalam waktu dekat ini kan? Sebelum-sebelumnya masih sempet juga? Setelah gue ngeliat di toilet ini, kelanjutan lah gue ngeliat sosok-sosok ini lagi. Terakhir lu ngeliat sosok ini kapan kalau boleh tahu? Mungkin gue kronologisnya gue ceritain dulu. Pertama, sosok si wanita tertawa ini. Dan yang kedua, makhluk tinggi besar yang dilihat sama om gue gitu. Kan di sini bokap gue kan suka dinas-dinas keluar. Pas bokap gue dinas keluar, gue tuh sering denger, nggak cuman gue sih, kakak gue, terus nyokap gue sering denger suara ngorok. Kan bokap gue kan ngorok ya kalau tidur ya. Mendengkur lah ya. Mendengkur ya. Denger suara ngorok persis banget bokap gue. Padahal bokap gue lagi dinas. Iya, lagi di luar kota. Kita juga masih positif aja ya sekeluarga. Ya udahlah gitu. Dan suatu ketika gue pernah, ini bener-bener sering banget ya melihat sosok yang mirip bokap gue lewat. Jadi kan ruang tamu, terus belakangnya itu kamar tidur. Dan gue tuh lagi tidur di situ. Jadi kalau ada yang lewat ke arah, jadi ruang tamu, ruang makan, dapur gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lewat dari ruang tamu,
ke arah otomatis kelihatan dari kamar tidur. Gue lagi tiduran, ada yang lewat, sosok yang bener-bener kayak bokap gue, tingginya, bentuk belakang badannya kayak gitu, tapi hanya dari belakang lewat sekelebat gitu. Lewat, terus gue panggil kan, "Pah!" Pas gue samperin, ternyata bokap gue lagi nyapu halaman di depan. Gue kira bokap gue yang lewat. Jadi nih makhluk tuh emang suka menyerupai keluarga lu ya? Sering banget kayak gitu. Nah, selain suara mendengkur, dari om gue juga si makhluk lelaki, kita sebut aja si makhluk lelaki ini, pertama menyerupai yang kayak bentuknya gundurwo itu, terus menyerupai bokap gue, sering banget dia menyerupai bokap gue deh kayak gitu. Dan suatu ketika juga nyokap gue selesai mandi nih, posisinya kita itu sering digangguin itu pas posisi maghrib, entah kenapa ya, posisi nyokap gue mandi setelah maghrib mandi, abis itu masuklah ke kamar yang belakangnya ruang tamu tadi. Itu kan ada jendela, posisinya itu ada jendela. Nyokap gue ngeliat sosok wanita lagi madep ke jendela luar, lihat sosok wanita itu gitu, rambutnya keribu, persis yang gue lihat di kamar mandi. Tapi dia ngeliatnya dari belakang doang. Nyokap gue pikirin gue, ternyata hilang. Tapi pas nyokap lu abis ngeliat itu, dia langsung cerita sama lu atau gimana? Langsung cerita sama gue. Langsung cerita sama lu? Karena kebesokannya nyokap gue sakit. Wah rese juga ya, tapi kalau kayak gitu kuat, ya kan? Ya, kebesokannya nyokap gue sakit, gak kuat kayak gitu. Sering cerita lah, digangguin kayak gitu. Oh ya udah. Ya, dan suatu ketika gue ada satu lagi cerita di kamar tidur gue ini, gitu. Di jendela yang sama persis pas nyokap gue ngeliat nih wanita. Iseng lah gue, maghrib, namanya dulu zaman SMA ya, suka banget selfie nggak jelas ya kan. Gue juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gue selfie aja tuh nggak jelas pas mau maghrib azan maghrib, gue selfie gitu. Wah bagus nih hasil foto gue. Pas gue lihat ada sosok wanita ngetawain gue. Si wanita tertawa ini nampakin lagi di kamera gue. Enggak ini foto. Ini kan lu lagi selfie, terus lu ngambil foto kan? Ngambil foto gitu, dan ini sosok ketangkep apa gimana? Apa lu cuma ngeliat dari sebatas mata lu gitu doang, nggak ketangkep kamera atau gimana? Ketangkep ada di kamera. Hasil galeri gue ada. Serius? Ada serius. Anjir, lu masih ada fotonya? Gak ada, karena itu saking takutnya. Langsung gue hapus. Iya pas gue lihat gini, pas gue zoom, anjir dia. Terus gue langsung refleks, maaf ganggu, ya udah gue hapus ya gitu. Gue langsung refleks bilang kayak gitu, gue hapus ya gitu. Set gue hapus, gue lari ke depan, gue takut karena nih sosok ngetawain gue mulu, gue juga nggak tahu kenapa. Tapi ekspresi ketika dia ketawa tuh gimana? Kayak ketawa orang ngeledek, lu ngerti maksud gue kan? Iya. Ngeledek dalam artian kayak gimana ya kan? Kayak ketawa kayak kayak ngeledek lu gitu kan? Itu juga mukanya kayak gitu ekspresinya. Ngeledekin gue banget ya. Kayak ngomong kayak gitu-gitu. Kayak terbayang gitu suaranya dia, tapi dia nggak pernah munculin suaranya. Dia cuma kayak nyengir gitu ya, nyengir ketawa lebar gitu ya. Dan kepala itu kayak ngangguk-ngangguk gitu. Gila, serem banget. Mungkin kalau misalnya gue bisa gambarin sosoknya ya, gue masih inget banget nih muka ada di otak gue karena gue sering banget ngeliat dia. Dan posisinya kalau dari dapur ke kamar mandi gue kan itu berseberangan ya, dan ini sering banget ngelewat dari dapur ngelewat ke kamar mandi, tapi langsung cepat gitu jalannya. Sering nggak cepat, dia lamban. Lambat jalannya. Lambat tapi sering gitu. Kelihatan gitu. Jalannya pelan. Ngambang nggak tapi? Ngambang. Jadi bawahnya itu cuman bawahnya putih. Rambutnya bener-bener keribu sepinggang tapi gede, tapi dari samping itu nggak ada tatapannya sih. Wah, gue merinding sumpah. sama gue juga merinding sumpah denger. Karena gue takut banget sama nih sosok ini kan. Lewat. Mungkin kalau pertama-tama gue masih mikir halusinasi gue aja kali ya gitu. Tapi kalau bisa dipikir-pikir halusinasi kok sering. Kan jadi pertanyaan gitu kan. Dan sosoknya itu nggak berubah muka, mimiknya tetap sama mimiknya gitu. Pas gue dengar gue kan sering cerita sama nyokap gue, tadi
lo lihat nih ada yang lewat kayak gini-gini. Mah lo abis pas foto ngeliat nih kayak gini-gini. Gue cerita tuh sama nyokap gue. Ternyata tetangga gue yang di sebelah digangguin sama sosok wanita itu juga. Sama? Iya. Jadi yang ngalamin itu gak cuma keluarga lu? Gak cuma keluarga gue doang. Tapi maksud gue tetangga lu yang digangguin itu dia lebih awal tinggal sebelum lu atau gimana? Ninggalin di situnya sebelum lu atau gimana? Setelah. Jadi dia dulu baru gue. Oh, berarti lebih lama dia ya. Tapi nggak hanya keluarga gue, tetangga gue yang di kanan gue, di kiri gue pun juga digangguin. Sampai keluarga yang di kiri itu saking nggak betahnya, kan dia di situ ngontrak ya. Saking nggak betahnya dia pindah kontrakan dong. Wah, iseng banget berarti ya? Saking isengnya sampai kayak gitu. Tapi tetangga lu itu digangguinnya sama si sosok cewek ini? Sosok cewek. Apa sama sosok cowoknya juga? Sosok cewek. Cewek doang? Cewek ini. Kalau si cowok yang digangguin cuman keluarga lu doang? Keluarga gue doang. Karena mereka mengeluhnya itu sosok wanita ini sering diganggu, lewat lah, apalah. Sama kayak gue. Karena gue juga mikirnya dia ngelewat set ke arah kamar mandi. Arah kamar mandi kan langsung nembus ke tetangga gue kan. Kayak lewat tuh ke arah sana gitu. Dan itu diisenginnya itu gak cuma malam, siang-siang pun tetangga gue pernah ditampakin. Siang ditampakin. Sumpah gue merinding gitu. Jadi gue makin wah ini bukan halusinasi gue nih. Sampai karena tetangga gue pun tetangga gue pun digangguin gitu. Karena saking seringnya gue udah sampai yang tadinya gue penakut jadi udahlah bodo amat gue mau ngapain guys gitu terserah ya. Gitu. Iya. Dan bokap gue itu selalu nanamin ini rumah kita, maksud kita yang takut kan gitu kan, walaupun mungkin dia tinggal lama di sini kayak gitu. Cuman biar gimana pun ya ini tempat tinggal gue, lu kalau mau nempatin ya udah gak usah ganggu gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Dan di sini pun gue juga nggak ganggu nggak apa, jadi kalau misalnya lu nyaman di tempat gue ya udah nggak apa-apa, tapi jangan ganggu gitu aja sih maksud gue. Tapi di antara kedua makhluk itu tuh, di antara si cewek sama cowok yang paling sering ngeganggu itu yang mana? Yang cewek sih. Kalau yang cowok kita nggak paling yang ditampakin itu om gue. Selebihnya hanya gangguan kayak menyerupai bokap gue itu sering banget. Sama kalau nggak dengkur gitu ya, suara dengkur itu ya? Iya, tapi kalau wujud kayak bokap gue itu nggak cuman gue aja ngalamin, nyokap gue itu juga pernah ngalamin melihat sosok yang mirip banget bokap gue. Padahal bokap gue itu lagi dinas. Gitu. Jadi setiap bokap gue dinas, ini yang cowok ini baru sering banget nungguin di situ, di tempat situ gitu. Gue sih mikirnya nih cowok nggak ngeganggu kayak banget lah ya, nggak kayak si makhluk cewek ini nih, si wanita tertawa ini kayak gitu. Dan kakak gue pun sering diganggu ya, kalau bahasa sekarang sih namanya direp-rep gitu. Tapi direp-repnya ini kan orang direp-rep nggak bisa bergerak, dia nggak bisa bergerak, plus ada yang ngajiin dong di kupingnya dia. Ngaji? Kayak suara ngajian gitu. Nah, yang diomongin tuh ayat Al-Quran atau gimana nih? Atau cuma dia ngomong bahasa Arab? Bahasa Arab yang kita nggak tahu ya? Yang kita nggak tahu apa gitu. Karena kalau misalnya sekiranya dia ngaji Al-Quran tuh bisa kuat banget. Iya, nggak mungkin sih. Iya sih, makanya gue nanya nih, ini ngaji maksudnya dia ngomong Arab atau gimana? Kalau misalnya emang ngomongin Al-Quran, wih canggih juga nih setan. Nah, kakak gue udah mulai nggak kuat juga karena dia sempet kayak nggak bisa bergerak, terus dia kayak dengar suara-suara di ngajiin kan, berasa kakak gue di ngajiin gimana sih, takut kan, parno dia. Langsung lah dia baca surat gitu. Akhirnya dia bisa tuh udah nggak rep-repan, pindah lah langsung ke kamar nyokap gue karena dia takut. Itu posisinya juga jam-jam 3 pagi gitu. Kita tuh sering digangguin itu jam-jam dini hari sama menjelang malam ya, kayak maghrib gitu ya. Nah itu dia, kalau maghrib nih si sosok wanita ini lebih aktif kayak gitu sih. Bokap gue sih nggak pernah ngelihat sosok wanita ini, tapi kakak gue, nyokap gue sering banget gitu. Oh berarti di keluarga lu yang sering digangguin tuh lu, kakak lu, nyokap, kecuali bokap? Iya. Kalau bokap benar-benar nggak pernah digangguin? Nggak pernah digangguin karena bokap gue tuh selalu berpikir gue nggak percaya hal yang kayak gitu. Iya. Tapi pernah suatu titiknya, kan bokap gue nggak percaya hal gaib seperti itu ya. Titiknya bokap gue percaya, depan rumah gue kan pohon rambutan, ada yang terbang. Itu posisinya jam 11-an malam. Ada yang terbang, set. Bokap gue langsung masuk ke dalam, ceritalah sama nyokap gue. Dia bilang, tadi ada sosok yang terbang gitu, cewek gitu. Oh
Ya udahlah, akhirnya bokap gue udah baru mulai di situ udah percaya mulai ya? percaya, oh berarti yang diomongin itu benar, ada nih sosok-sosok ini gitu. Dan krusialnya, gue itu pernah satu titik di mana gue kan tidur sama nyokap gue. Gue lagi tidur sama nyokap gue di situ, ya jam-jam tengah malam lah ya. Gue melek lah setengah sadar gitu. Ternyata di samping gue itu kan seharusnya nyokap gue, muka nyokap gue berubah jadi wanita si ketawa Wah, ini. anjir, serius? Ih, gue tuh sampai itu jelas mukanya? sejelas-jelas, bener-bener Berarti tatap-tatapan deket banget dong jarak lu sama muka ini cewek. deket banget. Awalnya dari Anjir. gue ngeliat di toilet jauh mukanya, terus gue ngeliat di foto dia juga jauh, dan ini bener-bener di mata, tatap-tatapan nih. dan itu gue langsung bener-bener ada jarak 5 cm gitu dari muka lu? Ada, itu tuh bener-bener di hadapan muka banget. Pada posisi nyokap gue kan gak begitu jauh sama tempat tidur. Dan agak-agak jauh lah sama gue tidur. Kok tiba-tiba tuh muka udah bener-bener pas di muka gue banget. Itu gimana mukanya dia? Ngetawain Ketawa gue lagi. lagi. Dengan ledekan-ledekan senyum itu. lebar Iya, gitu, terus dengan kepala senyum ngangguk-ngangguk lebar kayak gitu. Iya. Wah, gila. Ketawain gue, kayak gue langsung merem. Tiba-tiba gue langsung merem. Gue baca ayat kursi lah, semua yang ayat-ayat yang gue bisa gue baca. Terus gue juga mikir nih, aduh, gue udah takut banget, gimana ya gue mau buka mata, takut masih dia, tapi ini nyokap gue gitu kan, ini tuh nyokap gue, gimana ya. Akhirnya gue pelan-pelan buka mata, untungnya udah berubah jadi nyokap gue. Langsung saat itu juga gue peluk banget nyokap gue. Paginya gue langsung cerita. Tunggu, jadi pas lu ngeliat sosok ini, lu ngeliat nyokap lu juga nggak? Atau Nggak. gimana? Nyokap lu di situ nggak kelihatan, yang ada cuman ini orang doang nih, ini sosok badan doang maksud nyokap gue kelihatan, badannya kelihatan, cuman mukanya gue keganti sama si sosok cewek ini. Iya, si sosok wanita ketawa ini. Gila. Gue karena nih sosok gue udah ngelihat 3 kali ya. Udah ngelihat 3 kali, gue udah mulai merasa terganggu banget. Ngapain sih? Gue kayak dalam hati gue tuh udah kesel. Ngapain sih lu ngetawain gue mulu, apa salah dari gue, kayak gitu kan. Pada suatu ketika udah puncak-puncaknya gue kesel, pada suatu ketika gue tidur, gue dalam mimpi gue itu ya secara kebetulan aja ya mungkin ya, di mimpi gue itu gue didatengin sama sosok laki-laki yang menyerupai bokap gue ini. Wujudnya nggak kelihatan ya, tapi hanya kayak berupa suara atau apa gitu. Wujudnya nggak kelihatan, berarti cuman lu dengar suara gitu. Iya, dia bilang, saya yang sering menyerupai bapak kamu dan gitu kan. Dia bilang kayak gitu, saya yang suka menyerupai, saya yang tinggal di sini, dia bilang gitu. Gue bilang aja, oh kamu yang menyerupai yang suka ngorok itu ya. Gue bilang kayak gitu, iya itu saya, cuma bilang kayak gitu. Apakah yang dilihat om saya yang wujud besar itu kamu? Kata dia, iya itu saya. Gitu. Kenapa kamu mengganggu aku? Gue bilang kayak gitu kan, kenapa kamu mengganggu? Saya di sini nggak mengganggu, kata dia gitu. Karena niatan gue baik dan gue nyaman cerita sama nih sosok laki-laki ini, dan namanya perasaannya dia itu juga kayak baik gitu loh, nggak mengganggu sama sekali, walaupun sesekali nongol, cuman nggak seaktif si cewek ini. Dan gue nanya ke sosok cowok ini, kalau wanita itu siapa? Dia bilang gitu. Kenapa dia sering mengganggu? Sosok laki-laki ini bilang, iya dia itu memang suka iseng, kata dia gitu. Terus gue bilang lah sama si sosok laki-laki ini, bisa tolong jangan ganggu keluarga kami gitu. Dan saya tuh kesel, kenapa wanita ini tuh sering menampakkan dirinya sambil tertawa seperti itu, kayak gitu. Tolong bilang sama wanita ini jangan menertawai saya gitu. Dan sosok laki-laki ini, dia bilang kalau sosok laki-laki ini lebih dominan daripada si sosok wanita dia ini. Si cowok ini lebih kuat ya berarti. Lebih kuat. Ibaratnya kayak gitu lah ya, lebih kuat daripada si cewek ini. Terus dia bilang, baik, saya akan bilang sama si wanita ini untuk tidak lagi menampakkan diri di sini, gitu. Dan saya akan pergi dari sini. Dia bilang seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Gue tuh sempat bilang terima kasih sama dia, karena menurut gue tuh dia sudah dengerin
apa yang gue mau gitu kan. Keluh kesah gue kayak gini. Semenjak mimpi itu, sosok wanita, terus sosok mendengkur yang tertawai gue, sosok yang menjaupai bokap gue, itu udah gak ada semenjak mimpi itu. Jadi lu interaksi sama ini cowok di dalam mimpi lu? Di dalam mimpi dan gue. Dan setelah mimpi itu selesai, kedua sosok ini gak pernah ada lagi di kehidupan gue, gak pernah ngegangguin keluarga gue lagi. Jadi sekarang gue masih udah gak ada gangguan apapun sama sekali di rumah gue. Gitu. Makanya gue itu selalu percaya makhluk itu ada yang baik, ada yang jahat kayak gitu. Mungkin bukan jahat sih, iseng. Hanya iseng kayak gitu. Dan gue percaya mereka itu nggak ganggu. Dan gue tuh juga niat gue untuk tinggal di situ tuh nggak ganggu kayak gitu. Jadi kita sama-sama ada toleran gitu. Mungkin karena gue pikiran gue juga positif ke mereka. Gue nggak pernah menuduh apapun ke mereka. Ya mereka mungkin nggak akan juga sama gue. Dan gue bilang juga di dalam mimpi gue, boleh kalian tinggal di sini, jagain rumah gue juga nggak apa-apa kayak gitu, asal jangan mengganggu keluarga gue. Kasihan keluarga gue, sampai gue bilang kasihan nyokap gue sampai sakit besokannya diliatin kayak gitu. Tapi gue masih ngebayangin ini loh, yang lu tidur terus bangun tuh bener-bener depan muka itu. Gila itu, aduh, gue kalau misalnya ngalamin itu nggak tahu sih bakal kayak gimana. Gak bisa ngebayangin juga loh, kayak anjir serem banget sih pasti nih, anjir ditampakin sebenarnya kan ke Zumba depan komo kan. Lu dikagetin temennya, kaget gimana lu ditampakin sama sosok-sosok yang iseng kayak gitu. Gila. Dan percaya nggak percaya, saking mengganggunya nih sosok, gue tuh sampai sempet pengen ke Sarah Wijayanto loh, buat cerita ya, buat cerita dan untuk bisa ngusir dia dari sini, karena ini udah mengganggu banget bagi gue kan kayak gitu, cukup mengganggu buat gue dan keluarga gue gitu. Tapi lu sebelumnya tuh ketika diganggu sama sosok cewek ini, lu pernah kayak menegaskan gak sih kayak lu ngapain sih ganggu gue, cabut yang kayak gitu? Nggak pernah. Karena gue ngeliat itu kan selalu gue yang menghindar sih. Yang saat gue mandi aja gue langsung buru-buru keluar, dan dia hanya lewat klimaksnya pas di saat gue tidur itu. Gitu, karena itu udah saking deketnya, gue udah sakit takutnya, karena kan gue tuh penakut ya, basicnya itu gue tuh penakut gitu. Pas dia nongolin bener-bener wujud kayak gitu tuh gue udah takut banget gimana. Iya, gue ngebayanginnya juga kayak anjir ditongolin depan komo kan setan gitu, dikagetin sama temen deket aja kaget kan. Gimana ketika lu tidur terus bangun depan lu. Tapi emang bener-bener yang namanya wujud hantu itu, yang gue lihat sih pas dia jalan memang bener-bener melayang. Gue nggak ngeliat kaki dan tangannya, kayak cuma wujud putih melayang. Iya, tapi rambutnya itu gue emang sebahu kayak gitu sih. Iya, waktu itu gue juga pernah ngobrol di podcast waktu gue sama Diva. Gue juga cerita gue punya pengalaman gue ngeliat hal-hal kayak gitu. Yang gue lihat sama mungkin kuntilanak kali ya, itu sama dia jalan melayang, kagak kelihatan tangannya, nggak kelihatan kakinya, pokoknya dia melayang pakai baju putih ngeplong. Itu juga tatapan sama gue. Terus dia jalan terus ngilang gitu aja, ngilang ke arah pembuangan air. Karena gue masih kecil, gue nyoba buat memastikan nih, ini bener gak nih kayak ginian, karena gue nggak percaya kan. Bukannya nggak percaya sih, gue waktu itu masih kecil, gue nggak kepikiran kalau ini setan. Nah waktu itu juga gue sempet ngobrol tuh sama si Dipa tentang kayak gini. Wah gila, nggak kerasa nih udah 20 menit kita ngobrol nih. Lo thank you banget lo. Gue juga mau ngingetin buat teman-teman yang lainnya, jika teman-teman mempunyai cerita mistis, horor dan lain sebagainya dan ingin diceritakan, bisa banget. Caranya DM aja cerita teman-teman ke Instagram kita, atau menghubungin kita melalui kontak person yang tertera di profil Instagram kita. Oke. Makasih ya sebelumnya udah denger cerita pengalaman horor gue lah. Gila, gitu. Itu ngeri banget sih, gue nggak kebayang kalau misalnya gue ngalamin hal kayak gitu, kayaknya wah nggak kuat sih gue. Doain gue aja nih balik-balik dari sini, jangan sampai gue ketemu dan digangguin lagi. Iya. Gitu. Jangan deh. Tapi lu sebelumnya nih, lu pernah dengar gak sih kalau misalnya kita cerita tentang horor, sebenarnya makhluk yang diceritain tuh lagi ada datang ya? Iya, makanya gue sebenarnya agak takut juga sih cerita-cerita ini, karena udah lama gue nggak diganggu, jangan sampai gue terganggu lagi. Karena lu udah nyaman gak diganggu ya kan? Karena kayak wah udah cukup banget deh gue diganggu, masa iya gue diganggu lagi karena cerita. Ya tapi semoga aja sih enggak. Oke. Kalau misalnya ada lagi nih diganggu lagi, gue akan datang ke podcast lu minta pertanggungjawabannya. Siap. Nanti kita panggilin paranormal.
Gila lo, thank you banget ya lo ya. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang udah mendengar juga terima kasih banyak. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye. See you.